Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajuddin Abimanyu dari kelompok 3. Kemarin kita kan sudah belajar tentang logika rangkaian dasar. Dan itu namanya adalah rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional ini output yang dikeluarkan itu sama seperti input yang dimasukkan. Ada dua keadaan. Yang pertama present input, yang dimana input yang dimasukkan itu akan terjadi pada saat itu juga, dan present output, data input yang dikeluarkan akan terjadi pada saat itu juga. Ada pula yang berbeda dengan rangkaian kombinasional ini, yaitu rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ini kita bisa mengubah outputnya dengan input yang sama. Jadinya kita mengeluarkan outputnya itu berbeda dengan input yang sama. Oke. Kenapa? Karena kalau rangkaian kombinasional ini kita bisa mendapatkan outputnya itu dari input-input yang sama, tapi kalau rangkaian sekuensial ini kita bisa mendapatkan outputnya dari keadaan terkini dari suatu rangkaian tersebut. Oke, sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Bisma dan saya akan melanjutkan penjelasan Tajuddin spesifiknya mengenai tabel PSNS dan state diagram. Di sini saya akan coba simulasikan atau contohkan dengan rangkaian sekuensial yang cukup sederhana, yaitu dengan satu gerbang NAND saja. Pertama, untuk menulis tabel PSNS, kita bisa mulai dari bagian B presetnya, karena tabel PSNS ini akan menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dari sebuah point present ketika diinput dengan A itu menjadi point next. Maksudnya ya, contoh di sini B presentnya itu di sini kita isi dulu 0 0 1 1 misal, dan kita coba bagaimana jika ketika B-nya ini 0, A-nya itu juga 0. Saya akan memakai logisim untuk simulasinya. Hasilnya 1. Kalau kita input di sini, memang B next-nya itu tetap 1. Lalu bagaimana jika B presentnya ini sudah dalam kondisi 1 dan inputnya ini tetap 1? Maksudnya inputnya tetap 0, yaitu di sini. Kalau kita coba input dan pikirkan secara teoritis, harusnya dengan gerbang NAND itu hasilnya juga tetap 1. Dan memang tetap seperti itu. Lalu bagaimana jika dalam kondisi B present 1 ini kita ubah inputnya menjadi 1? Inputannya menjadi 1. Kalau dipikir-pikir, harusnya outputnya menjadi low. Dan memang benar. Ketika dua-duanya 1 itu outputnya harusnya menjadi low. Nanti kita akan lihat dengan rumusnya. Ketika outputnya low dan inputannya itu 1, hasilnya harusnya itu 1. Nah, tapi ketika output ini 1, dia ini akan dikembalikan kepada input, dan kondisinya sekarang dua inputnya ini high semua. Maka harusnya output selanjutnya itu 0. Dan akan terus begitu. Kalau kita buktikan di sini, maaf, ini 1 harusnya. Kita drag formulanya. Memang. Dan kelihatannya tabel ini sama persis dengan tabel kebenaran NAND biasa. Lantas apa bedanya tabel PSNS dengan tabel kebenaran biasa? Yaitu tabel PSNS ini seperti yang tadi di awal saya bilang, itu membahas mengenai perubahan titik present, contoh di sini B present, menjadi next state-nya. Di sini B next, karena dipengaruhi oleh input-input yang lain. Contohnya di sini A. Kadang juga ada yang menyajikan tabel PSNS ini dengan penyajian yang
Mungkin Anda ingat ini mirip dengan key map ya. Lalu mengenai state diagram, semoga terlihat. State diagram ini sama. Yang di dalam rangkaian ini adalah satu nilai 0 atau 1. Awal dari panah ini menunjukkan present set-nya. Misal present set-nya 0. Present set-nya 1. Ketika di input berapa ya? Sebentar. 1 untuk menjadi 0, berubah menjadi 0 di next state-nya, dia itu perlu input 1. Lalu jika satunya ini ingin tetap menjadi 1 di next state-nya, maka dia harus diinput dengan 0. Dan 0, berapapun inputnya, 0 atau 1 di rangkaian ini akan tetap berubah menjadi 1. Jadi tabel PSNS ini akan menjadi semacam mapping. Ya, ini lebih ke cara penyajian yang berbeda saja untuk menggambarkan rangkaian sekuensialnya. Itu saja. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Anan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Anan Andika Maulana dengan NRP 24256076. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Saudara Bisma. Saya akan menjelaskan penerapan rangkaian sekuensial di dunia nyata. Nah, pada contoh rangkaian ini, di sini terdapat 3 buah gate, 1 OR, 1 NOT, dan 1 AND, dan outputnya adalah alarm. Di sini, ketika sensor tersebut diberi deteksi atau diberi logika high, maka alarm akan terus berbunyi walaupun sensor tidak mendeteksi atau sudah tidak mendeteksi apapun. Ini terjadi karena yang semula ini terjadi karena logika NOT akan memberi nilai high ke gerbang N. Lalu karena sensor yang mendeteksi sebuah benda atau apapun itu akan menghasilkan output high, yang mana ketika N diberi input high dan high atau logika 1 dan 1, maka outputnya akan menjadi 1. Lalu ketika sensornya diberi low, alarmnya akan terus menyala karena output dari gerbang N itu diparalel ke gerbang OR, yang mana gerbang N di sini diberi logika 1. Untuk mematikan alarm, kita harus menekan tombol reset. Di sini diberi gerbang NOT, karena ketika gerbang NOT diberi nilai high, maka akan menghasilkan output low yang akan mematikan gerbang N yang semula tadi diberi nilai high, akan berubah menjadi low. Nah,
posisinya seperti ini, posisi yang semula seperti ini. Lalu sensor mendeteksi, akan terjadi alarm menyala walaupun sensornya telah mati. Ini karena logika atau gerbang N memberi output present state 1 ke gerbang OR, yang mana OR ketika salah satu nilainya diberi logika 1 atau diberi nilai 1, maka outputnya akan 1 dan akan terus 1 sebelum gerbang N menjadi 0. Untuk mematikannya, kita harus menekan tombol reset yang akan mematikan alarm. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.